Nah, ini sebetulnya kita mereview kembali sebetulnya potensi sumber daya shale gas ini. Kita sudah beri pengantar waktu awal dari kuliah ini, segmen-segmen awal. Jadi begini saudara-saudara ya. Nah, inilah ya technically recoverable reserve di seluruh dunia. Nih. Saudara bisa melihat di sini yang perlu dicatat dari gambar ini dengan besarnya TRR dari shale gas ini, bahwa potensi shale gas di dunia ini memang besar ya, sangat melimpah. Coba kita lihat di sini. Oke. Ini dalam triliun kubik feet. Ya, sumber dayanya besar sekali. Jadi ada juga yang menarik di sini ya, yang biasa kita sebut sebagai potential game changer. Coba kita melihat bahwa posisi di dunia untuk penghasil gas itu menjadi luar biasa berubahnya ya. Misalnya yang hijau itu adalah konvensional proven reserve ya. Dan yang biru muda ini TRR tadi dari shale gas resources. Nah, coba saudara melihat bahwa ini Rusia ya, ini Rusia. Kemudian Cina itu bisa nomor 2 begitu ya. Oke. Apabila ditambah dengan ini ya, dengan TRR shale gas-nya. Amerika itu nomor 3 dan selanjutnya. Oke. Yang kalau misalnya hanya memperhitungkan konvensional, ya Iran, Qatar itu naik ke atas begitu ya. Karena kebetulan Iran dan Qatar itu sedikit di sini mempunyai unkonvensional. Nah, Argentina juga coba saudara lihat ya. Argentina itu hampir semuanya ini dipercayakan kepada TRR-nya shale gas ya. Jadi akan berubah nih ya. Komersialisasi produksi shale gas itu dapat merubah distribusi cadangan gas dunia. Contoh itu yang paling utama sekarang adalah China dan United States. Ya, coba kita lihat, besar sekali. China dan US ini. Oke. Nah, inilah yang saya dikatakan bahwa inilah geopolitik yang berubah dengan diproduksikannya shale gas karena jumlahnya yang sangat melimpah dan teknologinya sudah bisa mencapai keekonomian ya untuk memproduksikan shale gas ini. Total gas in place yang risk katanya 303 triliun dan yang technically recoverable itu 46,5 TCF. Ini asesmen tahun 2013. Ini untuk Indonesia. Di mana saja yang besar, tadi sudah disebutkan sebagian ya, ada di Sentral Sumatera, South Sumatera, Kutai, dan di Bintuni ini. Inilah play yang baru nanti untuk shale gas di Indonesia. Oke. Jadi kita juga kaya dengan shale gas ini. Nah, ini contoh ya, suatu contoh saya pinjam dari sahabat saya, Profesor Benjamin Sapii dari geologi yang juga keen ya, seperti kami untuk mengamati unkonvensional ini. Nah, ini menunjukkan distribusi endapan shale ya, Sumatera Selatan. Ini adalah gambaran seismiknya dan ini gambaran dari stratigrafinya. Jadi distribusi endapan serpih itu shale ya, di bahasa Indonesia shale itu jadi serpih. Di cekungan Sumatera Selatan ini yang berwarna hijau ini. Dan ini menggambarkan penampang seismiknya. Dan dulu sumur yang kita bor ya, itu hanya mentargetkan di reservoir yang konvensional, yang warna kuning ini sand ini ya. Tidak ke yang hijau ini. Jadi banyak sekali sumur-sumur yang sudah menembus ya warna hijau ini. Dan kita tinggal evaluasi sebetulnya ya dengan sumur-sumur yang lama, dari sumur-sumur yang lama tersebut. Oke.
Jadi banyak sekali ini di Sumatera Selatan misalnya. Nah kemudian ya, ini ada kasus di Indonesia yang dipublish oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini adalah ya total speculative resource shale di Indonesia itu dihitung Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu sebesar 574 ya triliun kubik feet. Jadi besar sekali. Dan inilah cekungan-cekungan yang diperkirakan ya akan menghasilkan. Jadi saudara-saudara di Indonesia juga melimpah ya mengenai shale ini. Kalau saudara lihat angka 574 itu mungkin agak comparable ya dengan CBM kita juga sekitar itu ya. Berapa kalau CBM itu? 460 atau berapa? Coba dilihat. Ya, jadi kita punya angka-angka yang besar untuk sumber daya shale gas ini. Jadi itu sekedar kita melihat ya TRR baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi Indonesia juga mempunyai harapan besar untuk energi dari shale gas apabila itu sudah nanti sampai ke keekonomian untuk diproduksikan sebagai sumber cadangan kita.